Pertanian Merdeka mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ulat. Itu ulatnya. Sedang berjalan santuy di atas polybag. Berwarna dominan hitam dengan motif yang unik. Cantik juga ulat ini. Saat ini ulat sedang berusaha naik ke bagian atas polybag yang sedikit sobek dengan permukaan yang tidak rata. Kalau sekarang ulatnya sudah berada di jalur yang rata. Lucu juga ya cara ulat ini berjalan. Iya. Hati-hati, nanti jatuh ulat. Yang berada di hadapan kita saat ini merupakan salah satu dari sekian banyak hama tanaman. Ulat merupakan tahap larva dari metamorfosis serangga. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan telur. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan telur. Perubahan fisik ini terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Sebagian besar spesies ulat merupakan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Baik itu jaringan lunak seperti daun, tunas muda, sampai pada kulit batang, dan akar tumbuhan. Selain herbivora, ada juga yang insektivora, pemakan serangga. Bahkan, ada juga yang kanibal, pemakan ulat lain. Ulat merupakan pemakan yang rakus. Karena itulah, banyak ulat yang menjadi hama pertanian serius. Begitulah kenyataannya. Banyak spesies ngengat, sejenis dengan kupu-kupu, yang lebih dikenal pada tahap ulatnya karena kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman yang dibudidayakan oleh petani atau tanaman-tanaman hias seperti bunga, keladi-keladian, atau talas-talasan seperti yang saat ini lagi tren yang namanya aglonema atau janda bolong. Wah, ada juga ya tanaman hias bernama janda bolong. Mari kita lihat dulu apa yang dilakukan ulat ini. Sedang asik dan serius memakan daun. Kebetulan, daun yang sedang dimakan oleh ulat saat ini bukan merupakan tanaman yang saya budidayakan. Hanya sejenis tanaman talas atau keladi-keladian yang tumbuh secara liar di kebun. Tidak ditanam. Tumbuh dengan sendirinya. Jadi, ya tidak masalah. Dibiarkan saja ulatnya memakan daun dari tumbuhan ini, sembari memperhatikan cara ulat memakan dan merusak tanaman. Daun yang tadinya masih tersisa cukup lebar, saat ini sudah hampir gundul. Jika hal ini terjadi pada tanaman yang dibudidayakan oleh petani, misalnya saja jagung, cabai, kentang, dan lain sebagainya, tentu saja akan sangat merugikan bagi petani. Karena tanamannya sudah dirusak oleh ulat. Bisa jadi kerugiannya dalam bentuk berkurangnya hasil panen atau malah gagal panen. Selanjutnya, ulat yang cukup rakus dan agresif ini mulai naik ke bagian atas. Sepertinya sedang bikin ancang-ancang dan pasang kuda-kuda untuk memakan daun lainnya. Sehubungan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh ulat inilah, maka ulat merupakan tahap metamorfosis serangga yang paling menakutkan bagi petani. Dan ulat yang dibahas kali ini
yang ada di hadapan kita saat ini hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak ulat perusak tanaman. Masih banyak jenis ulat-ulat lainnya yang merusak tanaman-tanaman yang berbeda. Tidak semua ulat suka memakan satu jenis tanaman. Seringkali ditemui satu jenis ulat memakan satu jenis tanaman saja. Ada juga satu jenis ulat memakan lebih dari satu jenis tanaman. Selain itu, ada juga lebih dari satu jenis ulat memakan satu jenis tanaman. Ulat yang berada di hadapan kita saat ini merupakan salah satu jenis ulat pemakan tanaman jenis keladi atau talas. Nama ulat ini untuk sementara kita kasih saja namanya ulat hitam pemakan daun keladi. Karena saya kurang tahu juga nama ilmiahnya. Sudah dicari sana-sini, nama ilmiah yang cocok dengan ciri-ciri ulat ini belum saya temukan. Akan tetapi, jika dilihat pada bentuk dan warnanya, ulat ini memiliki kesamaan dengan ulat hitam. Nama ilmiahnya Arctecorulea atau Cocytode corulea, Cocytode corulea. Silahkan dikoreksi jikalau saya keliru ya. Agar lebih mudah dalam mengamati aktivitas ulat hitam ini, sengaja daun keladinya saya patahkan. Ternyata ada 2 ekor ulat yang sudah siap siaga menyantap daun keladi ini. Meski sebagian besar ulat merupakan hama bagi tanaman, banyak spesies ulat yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya sebagai sumber sutra, makanan bagi manusia, atau makanan bagi hewan ternak. Dan untuk pengendalian hama tanaman secara biologis, seperti mengendalikan gulma. Pada umumnya, tubuh ulat memiliki 9 bagian. Pertama, kepala. Itu yang bagian depannya. Kedua, dada. Di belakang kepala. Yang ketiga, perut. Di bagian belakang lagi dari dadanya. Keempat, spiraculum. Itu bagian atasnya. Sekat-sekat antara satu yang terlihat di gambar itu. Spiraculum itu merupakan antara satu lingkaran yang merah ini, antara satu lingkaran dengan lingkaran lainnya. Itu merupakan spiraculum. Nah, selanjutnya yang kelima, kait anal yang seperti antena di bagian belakang ulat ini. Nah, itu yang merupakan kait anal. Yang keenam, tungkai. Tungkai atau kaki. Kaki-kakinya ada di yang bagian depan. Nanti akan kita lihat lagi secara lebih dekatnya dengan menggunakan kamera makro. Meskipun kamera makronya kurang baik kualitasnya. Yang ketujuh, segmen. Segmen itu merupakan bagian sekat juga sih sebenarnya, antara satu bagian kaki dengan kaki lainnya. Kaki bagian depan dengan kaki bagian yang berada di belakangnya. Itu biasanya disebut dengan segmen. Yang kedelapan, tungkai dada. Tungkai dada itu merupakan kaki yang berada di bagian dada ulat ini. Yang kesembilan, antena. Antenanya itu biasanya berada di bagian kepala. Kalau untuk saat ini tidak terlihat oleh kita antena pada ulat ini. Yang seperti antena yang terlihat, yaitu merupakan kait analnya. Itu yang ada warna putih di bagian ujungnya seperti jarum, itu merupakan kait anal bagi ulat. Itu bukan antenanya ya. Kebanyakan ulat memiliki badan panjang dan berbentuk gilik atau silinder. Ulat memiliki 3 pasang tungkai atau kaki yang sejati pada 3 segmen dada. 3 pasang kaki pada segmen dadanya. Ditambah dengan 4 atau 5 pasang tungkai
tungkai semu maksudnya, yang sering juga disebut tungkai bagian perut. Ulat merupakan salah satu tahap dari metamorfosis serangga. Pada beberapa serangga, metamorfosis ini biasanya, namun tidak selalu ya, biasanya disertai perubahan habitat atau kelakuan. Metamorfosis pada serangga biasanya terjadi pada fase berbeda-beda, dimulai dari larva atau nimfa, kadang-kadang melewati fase pupa atau kepompong, dan berakhir sebagai imago atau dewasa. Pada gambar saat ini, 2 ekor ulat mulai melancarkan aksinya memakan daun keladi. Cukup cepat juga cara makannya. Tidak salah jika dikatakan bahwasanya ulat merupakan tukang makan yang sangat rakus. Karena memang itulah tugas dan fungsi dari ulat pada tahap metamorfosis ini. Bisa dikatakan, setelah berjalan atau selain berjalan, ulat ini hanya punya satu pekerjaan, yakni makan. Makanan inilah yang nantinya akan dijadikan nutrisi untuk memasuki tahap metamorfosis berikutnya. Misalnya saja pada metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yakni telur, larva atau nimfa, pupa atau kepompong, yang kemudian berakhir dengan imago atau dewasa. Nah, nutrisi yang dimakan pada tahap ulat ini diibaratkan sebagai stok atau persiapan makanan untuk memasuki tahap pupa atau kepompong. Sebagaimana diketahui, tahap pupa atau kepompong merupakan tahap hibernasi yang tidak bergerak, tidak aktif, dan tidak mencari makanan. Karena itulah, ulat ini bertugas atau memiliki fungsi untuk mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, stok makanan, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari pupa atau kepompong nantinya. Sembari memperhatikan ulat ini makan, ada baiknya kita singgung dulu tentang metamorfosis. Secara umum, ini berdasarkan pembagian dari para ahli ya. Ada 2 macam metamorfosis pada serangga. Yang pertama, hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Fase spesies yang belum dewasa pada metamorfosis biasanya disebut larva atau nimfa. Tapi pada metamorfosis kompleks, kenyataannya spesies serangga hanya pada fase pertama yang disebut larva atau nimfa. Pada hemimetabola ini, perkembangan nimfa berlangsung pada fase pertumbuhan berulang dan ekdisis atau pergantian kulit. Fase ini disebut instar. Contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah belalang. Itu salah satu contohnya ya. Karena metamorfosis yang terjadi pada belalang merupakan pergantian kulit dari belalang yang kecil menjadi belalang yang agak lebih besar. Itu pertumbuhannya atau metamorfosisnya pada fase pertumbuhan berulang dan ekdisis atau pergantian kulit. Fase ini disebut dengan instar. Metamorfosis kedua yaitu holometabola atau metamorfosis sempurna. Pada holometabola, larva sangat berbeda dengan dewasanya. Serangga yang mengalami holometabola melalui fase larva, kemudian memasuki fase tidak aktif yang disebut pupa atau kepompong, atau biasa juga disebut dengan krisalis, dan akhirnya menjadi dewasa atau imago. Saat memasuki fase pupa atau kepompong, serangga akan mengeluarkan cairan pencernaan untuk menghancurkan tubuh larva
dengan menyisakan sebagian sel saja. Sebagian sel itu kemudian akan tumbuh menjadi dewasa menggunakan nutrisi dari hancuran tubuh larva. Proses kematian sel ini disebut histolisis dan pertumbuhan sel lagi disebut histogenesis. Lama serangga menghabiskan waktunya pada fase dewasa atau pada fase remajanya tergantung pada spesies serangga bersangkutan. Misalnya mayfly atau capung. Kalau bahasa kampung saya, capung ini namanya cipatuang. Yang hidup pada fase dewasanya hanya 1 hari saja. Sayang ya, cukup lama proses metamorfosisnya, tapi capung ini hidup hanya 1 hari saja. Kemudian contoh berikutnya, cicada, sejenis tonggeret. Kalau bahasa kampung saya namanya uwi-uwi ya. Cicada ini melalui fase remajanya dengan hidup di dalam tanah selama 13 sampai 17 tahun. Wow, cukup lama juga ini tonggeret. Hidup pada fase remaja di bawah tanah selama 13 sampai 17 tahun. Kedua spesies ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau yang ini contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna ya. Dikatakan metamorfosis tidak sempurna karena kedua jenis hewan ini tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Mereka tidak melalui fase kepompong atau pupa. Karena itulah tidak dikatakan sebagai metamorfosis yang sempurna. Akan tetapi disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya kita ceritakan sedikit tentang metamorfosis dari kupu-kupu atau ngengat. Kupu-kupu dan ngengat ini meski keduanya serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Karena itulah mereka dibedakan antara kupu-kupu dan ngengat. Kalau kupu-kupu bahasa Inggrisnya butterfly, kalau ngengat itu bahasa Inggrisnya moth. Nah, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun tanaman atau daun tumbuh-tumbuhan maksudnya. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, karena terus-terusan makan, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Kepompong ini berlangsung selama beberapa hari atau berhari-hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Keluar dari kepompong tersebut maksudnya. Dan menjadi kupu-kupu dewasa yang berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itulah proses metamorfosis dimulai kembali. Begitulah daur atau siklus hidup dari kupu-kupu. Kita kembali kepada gambar. Ulat yang terlihat saat ini merupakan tahap metamorfosis yang paling ditakuti oleh petani. Hanya pada tahap ulat saja ya. Saat masih berupa telur, tidak berbahaya bagi tanaman. Saat pada tahapan pupa atau kepompong, juga tidak berbahaya. Bahkan, saat ulat sudah memasuki tahapan metamorfosis sempurna, yang telah menjadi kupu-kupu, justru bermanfaat bagi tanaman yang membantu proses penyerbukan tanaman, yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Sebuah dilema memang. Pada satu sisi bermanfaat, sementara pada sisi lainnya, banyak jenis ulat yang diketahui sebagai hama yang sangat rakus. Bukan hanya tanaman semusim yang dimangsanya, namun juga pohon, buah-buahan, dan pohon pada umumnya dapat habis digunduli daunnya oleh hama ulat dalam waktu yang relatif singkat. Banyak jenis hama ulat, terutama dari jenis ngengat, yang menjadi hama pertanian yang serius. Betapa tidak, ulat
sebagian besar makanannya adalah daun tanaman. Jika daun tanaman sudah dirusak, dilubangi, atau bahkan digunduli, tentu saja tanaman akan merana, bahkan bisa mati. Jika hal ini terjadi, tentu saja akan sangat merugikan petani. Meski dalam video ini, kita hanya menampilkan satu jenis ulat saja, yakni ulat yang memakan daun keladi atau talas. Akan tetapi, banyak jenis ulat lainnya yang juga membahayakan tanaman. Dan hal ini mesti diketahui oleh petani agar bisa mengambil tindakan cepat dan tegas saat ada ulat yang menyerang tanamannya. Misalnya, ulat hitam pemakan daun tanaman jenis keladi ini. Ulat seperti ini ada kemungkinannya menyerang tanaman porang atau talas yang dibudidayakan oleh petani. Salah satu hal penting yang perlu diketahui oleh petani di lapangan dan dapat langsung dilakukan untuk mengelola dan mengendalikan hama ulat adalah dengan melakukan pengamatan. Pengamatan langsung ya, di lahan pertaniannya atau dikenal juga dengan istilah sistem scouting. Pengamatan bisa dilakukan 1 kali dalam 1 minggu secara intensif. Dari pengamatan berdasarkan sistem scouting tersebut, diharapkan petani mendapatkan pengetahuan langsung sehingga dapat mengambil keputusan untuk pengendalian yang tepat dan efektif ketika serangan hama ulat sangat tinggi, sehingga produksi tanaman tetap dapat dipertahankan dan lebih sedikit sumber daya yang terbuang serta bersifat berkelanjutan. Jika lahan pertanian cukup luas, sistem scouting atau pengamatan langsung ini bisa diterapkan secara lebih cepat dan sistematis untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang sehat dan mendeteksi secara dini keberadaan organisme-organisme tertentu yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan kehilangan hasil. Hasil panen maksudnya ya. Aplikasi sistem scouting ini untuk mengetahui keberadaan hama ulat secara umum menggunakan prosedur yang cukup sederhana dengan mengambil atau mengamati tanaman sampel saja. Misalnya, petani sedang membudidayakan tanaman porang pada lahan seluas 1000 meter persegi. Pola scouting yang digunakan untuk hama ulat adalah pola huruf W, W, atau huruf M yang mencakup seluruh bidang lahan. Untuk mengamati ulat saat ini, saya sedang menggunakan kamera makro yang cuma 2 megapiksel. Kualitasnya kurang baik. Maklumlah, HP kentang. Baik, kita lanjutkan lagi kepada proses scouting tadi. Nah, lakukan pengamatan pada 10 tanaman secara berturut-turut. Amati dengan seksama 10 tanaman sampel seperti gejala serangan yang menunjukkan adanya ulat yang hidup pada tanaman tersebut. Hitung dan catat tanaman yang terinfeksi oleh hama ulat ini. Proses dan cara mengamatinya, selain tanaman secara keseluruhan yang diamati, perlu juga diamati lingkungan atau tanah di sekitar pangkal batang dan perakaran tanaman. Hal ini dilakukan karena ulat seringkali bersembunyi di sekitaran tanah dekat perakaran tanaman. Bersembunyi atau melakukan kamuflase terlebih dahulu sebelum melakukan serangan brutal. Perlu diingat, ulat merupakan salah satu jenis hama yang memangsa tanaman secara rakus dan brutal. Bisa saja dalam 1 malam, seluruh daun tanaman berhasil dirusaknya. Selanjutnya, kita masuk pada tahap pencegahan ulat. Nah, pencegahan ulat yang pertama, menggunakan benih dan varietas tanaman yang memiliki daya kecambah baik, serta bebas dari penyakit. Yang kedua,
penanaman dilakukan tepat waktu dan hindari penanaman yang tidak seragam atau tidak serentak pada satu lahan untuk menghindari tanaman inang hama ini secara terus-menerus atau berkelanjutan. Ketiga, kondisi tanah yang baik dengan penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik secara seimbang atau sesuai kebutuhan tanaman untuk mengurangi intensitas serangan hama ulat. Yang keempat, lakukan sistem tumpang sari. Misalnya, antara tanaman jagung dengan tanaman lain yang tidak disukai hama ulat. Nah, kalau yang nomor 4 ini pilihan atau opsional saja ya. Tidak harus dilakukan tumpang sari. Nah, yang kelima, lakukan pengamatan minimal 1 kali dalam 1 minggu. Kalau bisa setiap hari untuk mengamatinya. Sembari mempelajari dan mengambil keputusan yang tepat jika ditemukan gejala serangan hama ulat. Selanjutnya, untuk pengendalian. Upaya pengendalian hama ulat perusak atau pengganggu tanaman perlu dilakukan untuk menurunkan populasi atau jumlah hama dengan cara kultur teknis, yakni membajak lahan sebelum menanam tanaman yang akan dibudidayakan. Maksudnya, bajak dulu tanamannya sebelum ditanam tanaman yang akan dibudidayakan. Kemudian, menanam secara serempak sejak dari persemaian. Selanjutnya, tumpang sari dengan tanaman lain yang tidak disukai hama. Berikutnya, menanam tanaman perangkap, misalnya rumput gajah, sebanyak 2 sampai 3 baris pada satu lahan. Selanjutnya, melakukan pemupukan seimbang. Nah, berikutnya, cara mekanis. Cara paling sederhana adalah mencari dan mengumpulkan kelompok telur dan dihancurkan dengan tangan. Monitoring lahan seminggu 2 kali di masa vegetatif, terutama pada saat tingginya peletakan telur. Larva muda sebaiknya diambil sebelum melakukan perusakan lebih jauh pada tanaman. Pengendalian berikutnya, pengendalian hayati. Ulat memiliki banyak musuh alami yang berperan sebagai agensia pengendali hayati. Musuh alami merupakan bagian penting dari pengendalian hama secara terpadu atau PHT, pengendalian hama terpadu. Beberapa musuh alami bagi ulat diantaranya jenis parasitoid. Namanya yaitu Telenomus remus. Itu yang pertama. Yang kedua, Celonus insulanis. Celonus insulanis. Buset namanya. Yang ketiga, Kotesia marginiventris. Kotesia marginiventris. Berikutnya, Trichogramma spp. Nah, keempat musuh alami ini atau parasitoid ini merupakan jenis tawon atau sejenis dengan tawon, begitulah. Serangga juga. Berikutnya menggunakan predator. Atau yang pertama itu predator yang pertama Kokopet atau nama ilmiahnya Dermaptera. Yang kedua kumbang kepik atau Coleoptera coccinellidae. Coccinellidae. Susah juga menyebutnya. Yang ketiga kumbang tanah, Coleoptera carabidae. Berikutnya semut, Hymenoptera formicidae. Nah, berikutnya menggunakan entomopatogen. Entomopatogen ini sejenis cendawan atau jamur atau virus yang merusak ulat tersebut, yang bisa meracuni ulat, yaitu jenis nuklear polyhedrosis virus atau NPV.
Metarhizium rilei. Berikutnya, Beauveria bassiana. Nah, penggunaan yang berikutnya, pengendalian secara kimiawi. Untuk mengendalikan ulat secara kimiawi, banyak bahan aktif yang bisa digunakan tergantung jenis ulatnya. Di antaranya, emamectin benzoat. Yang pertama. Yang kedua, cyantraniliprol. Yang ketiga, spinetoram. Yang keempat, thiametoxam. Yang kelima, metomil. Yang keenam, lambda-cihalotrin. Dan lain-lain. Untuk pengendalian kimiawi ini, sebaiknya konsultasikan dengan penyuluh pertanian, khususnya yang memahami pengendalian hama secara kimia, atau petani-petani yang sudah berpengalaman dan berhasil dalam usaha pertaniannya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ulat, tahap metamorfosis yang paling ditakuti petani. Dan jangan lupa subscribe channel Pertanian Merdeka ini, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan atau update terbaru dari Pertanian Merdeka. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalam.